Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnandar Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya M. Rizky. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan dunia agribisnis. Nah, materi yang saya bawakan ini berjudul Manajemen Krisis dan Advokasi Agribisnis. Materi ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, terutama karena sektor agribisnis sering menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai arah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menghadapinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah krisis. Nah, krisis tidak hanya terjadi di bidang ekonomi atau politik saja, tetapi juga dapat terjadi dalam sektor pertanian dan agribisnis. Krisis bisa muncul secara tiba-tiba tanpa kita duga sebelumnya. Misalnya seperti lonjakan harga pangan yang tidak terkendali atau munculnya berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat memberikan dampak yang cukup besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, krisis harus dikelola dengan baik. Jika tidak, maka dampaknya bisa semakin membesar. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori produksi atau pemasaran saja, tetapi juga memahami bagaimana menghadapi situasi darurat. Situasi darurat ini yang sering disebut sebagai krisis. Dalam kondisi krisis, keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan manajemen krisis. Nah, kemampuan ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi harus dipelajari dan dilatih. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan. Hal ini menjadi salah satu alasan penting materi ini dipelajari. Manajemen krisis sendiri merupakan suatu proses yang terencana. Proses ini mencakup persiapan sebelum krisis terjadi. Selain itu juga mencakup tindakan saat krisis berlangsung. Tidak hanya itu, manajemen krisis juga mencakup pemulihan setelah krisis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif. Selain itu, juga untuk menjaga stabilitas organisasi atau usaha. Dalam konteks agribisnis, hal ini sangat penting karena sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Jika terjadi gangguan, maka dampaknya bisa meluas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang. Nah, dalam advokasi agribisnis, krisis memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena advokasi berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, misalnya petani, pelaku usaha, dan pemerintah. Jika terjadi krisis, maka semua pihak bisa terdampak. Selain itu, informasi yang beredar juga bisa mempengaruhi situasi. Nah, informasi yang salah dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola informasi dengan baik. Komunikasi yang efektif juga sangat dibutuhkan. Dengan komunikasi yang baik, krisis dapat dikendalikan. Bahkan dalam beberapa kasus, krisis bisa menjadi peluang. Salah satu contoh krisis dalam agribisnis adalah penyebaran informasi hoaks, misalnya tentang kenaikan harga bahan pangan.
Informasi ini bisa menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Akibatnya, masyarakat menjadi panik. Kepanikan ini dapat memicu tindakan yang tidak rasional, misalnya menimbun barang atau membeli secara berlebihan. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas pasar. Selain itu, juga dapat merugikan petani. Oleh karena itu, penting untuk segera mengklarifikasi informasi tersebut. Tindakan cepat sangat diperlukan dalam situasi ini. Nah, selain hoax, kebijakan pemerintah juga bisa menjadi sumber krisis. Misalnya kebijakan larangan ekspor atau impor secara tiba-tiba. Kebijakan seperti ini dapat mempengaruhi rantai pasok. Pelaku usaha bisa mengalami kerugian besar. Bahkan dalam beberapa kasus, usaha bisa terhenti. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi sektor agribisnis. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menghadapinya. Salah satunya adalah dengan melakukan advokasi yang tetap. Advokasi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang diambil itu lebih tepat. Krisis juga dapat terjadi akibat pencemaran nama baik suatu produk. Misalnya tuduhan bahwa suatu produk berbahaya, padahal belum tentu tuduhan tersebut benar. Jika informasi ini menyebar luas, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Produk tersebut bisa kehilangan pasar. Hal ini tentu merugikan produsen. Oleh karena itu, perlu dilakukan klarifikasi secara cepat. Selain itu juga disertai dengan bukti yang kuat. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dalam manajemen krisis. Dalam menghadapi krisis, kecepatan menjadi faktor yang sangat penting. Respon yang lambat dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan tim khusus yang menangani krisis. Tim ini biasanya terdiri dari beberapa ahli, misalnya ahli komunikasi dan ahli hukum. Selain itu, juga ada juru bicara yang menyampaikan informasi. Tim ini harus bekerja secara terkoordinasi. Setiap anggota memiliki peran masing-masing dengan koordinasi yang baik. Krisis dapat ditangani dengan lebih efektif. Hal ini menjadi salah satu strategi penting dalam manajemen krisis. Selain kecepatan, ketepatan juga sangat penting. Informasi yang disampaikan harus akurat. Tidak boleh ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika terjadi kesalahan, maka kepercayaan publik akan menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi. Selain itu, bahasa yang digunakan juga harus jelas. Hindari penggunaan bahasa yang emosional. Fokuslah pada fakta dan solusi. Dengan begitu, masyarakat akan lebih percaya. Hal ini penting dalam menjaga reputasi. Media sosial juga memiliki peran besar dalam krisis. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Oleh karena itu, media sosial harus dimanfaatkan dengan baik. Gunakan media sosial untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, juga untuk menyampaikan informasi yang benar. Namun, penggunaan media sosial juga harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat. Dengan strategi yang baik, media sosial dapat menjadi alat yang efektif. Setelah krisis selesai, proses evaluasi sangat penting dilakukan.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dalam penanganan krisis. Selain itu, juga untuk memperbaiki strategi ke depan. Dari evaluasi ini, kita dapat belajar banyak hal. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal di masa depan. Dengan demikian, kita akan lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Evaluasi juga membantu meningkatkan kinerja tim. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh diabaikan. Hal ini merupakan bagian penting dari manajemen krisis. Melalui materi ini, saya berharap kita semua dapat memahami pentingnya manajemen krisis, tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai keterampilan. Nah, keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, terutama dalam sektor agribisnis. Dengan memahami manajemen krisis, kita akan lebih siap menghadapi tantangan. Selain itu, juga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Pada akhirnya, krisis bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan dikelola. Dengan strategi yang tepat, krisis dapat diatasi. Bahkan dalam beberapa kasus, krisis bisa menjadi peluang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan. Selain itu, juga dalam menghadapi situasi sulit. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih profesional. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis. Demikian, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan inti. Nah, pembahasan pertama itu mengenai jenis krisis. Kemudian dan saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, boleh untuk langsung menanyakan di kolom komentar. Mari kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Dalam dunia agribisnis, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda. Setiap jenis krisis memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis krisis tersebut. Dengan memahami jenis krisis, kita dapat menentukan strategi penanganan yang tepat. Krisis tidak selalu berbentuk kerugian fisik saja, tetapi juga bisa berupa kerugian non-fisik seperti turunnya kepercayaan publik. Dalam advokasi agribisnis, krisis sering berkaitan dengan informasi dan kebijakan. Hal ini membuat penanganan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam. Jenis krisis ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan dampaknya. Dengan klasifikasi tersebut, kita akan lebih mudah
untuk menganalisis situasi. Nah, selanjutnya, salah satu jenis krisis yang sering terjadi adalah krisis akibat penyebaran informasi hoax. Informasi hoax dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Banyak masyarakat yang langsung percaya terhadap tanpa melakukan verifikasi. Hal ini menyebabkan kepanikan yang meluas. Nah, dalam konteks agribisnis, hoax sering berkaitan dengan harga pangan. Misalnya isu kenaikan harga beras atau minyak. Padahal informasi tersebut belum tentu benar. Dampaknya bisa sangat besar terhadap pasar. Permintaan bisa melonjak secara tidak wajar. Hal ini tentu merugikan berbagai pihak. Krisis akibat hoax juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketika tekanan publik meningkat, pemerintah bisa mengambil keputusan secara terburu-buru. Keputusan tersebut belum tentu tepat. Hal ini dapat merugikan petani maupun pelaku usaha. Selain itu, hoax juga dapat merusak kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan sudah hilang, maka akan sulit untuk memulihkannya. Oleh karena itu, penanganan hoax harus dilakukan dengan cepat. Klarifikasi harus segera diberikan kepada publik. Informasi yang benar harus disampaikan secara luas. Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Dengan demikian, dampak hoax dapat diminimalkan. Jenis krisis berikutnya adalah krisis akibat kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan yang diambil secara mendadak dapat menimbulkan masalah. Misalnya larangan ekspor atau impor komoditas tertentu. Kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasok. Pelaku usaha menjadi kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan dalam beberapa kasus, krisis kebijakan juga dapat menimbulkan ketidakpastian. Pelaku usaha menjadi ragu dalam mengambil keputusan. Investasi bisa menurun karena ketidakpastian tersebut. Hal ini berdampak pada pertumbuhan sektor agribisnis. Selain itu, petani juga bisa terkena dampak. Harga dari hasil pertanian menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang konsisten. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Selain itu, perlu adanya sosialisasi sebelum kebijakan diterapkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mempersiapkan diri. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif dari krisis kebijakan. Jenis krisis lainnya adalah krisis pencemaran nama baik produk. Krisis ini suatu produk dituduh memiliki dampak negatif. Tuduhan tersebut tentu didukung oleh bukti ilmiah. Namun, jika informasi ini menyebar luas, maka dampaknya sangat besar. Kepercayaan masyarakat
terhadap produk akan menurun. Penjualan produk bisa turun drastis. Hal ini tentu merugikan produsen. Oleh karena itu, perlu dilakukan klarifikasi secara cepat. Hal bukti ilmiah harus disampaikan kepada publik. Dengan begitu, kepercayaan dapat dipulihkan. Krisis pencemaran nama baik juga dapat memicu oleh persaingan usaha. Dalam persaingan, tidak jarang terjadi praktik tidak sehat. Salah satunya adalah menyebarkan informasi negatif tentang produk lain. Hal ini dapat merusak citra produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat. Selain itu, juga diperlukan regulasi yang jelas. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelanggaran. Dengan demikian, persaingan usaha dapat berjalan secara sehat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pasar. Kepercayaan masyarakat juga dapat terjaga. Selanjutnya, terdapat krisis akibat kegagalan program pertanian. Program yang dirancang dengan baik belum tentu berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya faktor lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia. Jika program gagal, maka dampaknya cukup besar. Kerugian ekonomi bisa terjadi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap program juga menurun. Hal ini dapat mempengaruhi program di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi sangat penting dilakukan. Dari evaluasi, kita dapat mengetahui penyebab kegagalan. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan. Jenis krisis terakhir adalah krisis akibat serangan personal terhadap tokoh advokasi. Tokoh advokasi memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi. Jika tokoh ini diserang, maka dampaknya cukup besar. Kepercayaan mereka terhadap organisasi bisa menurun. Selain itu, gerakan advokasi juga bisa melemah. Serangan ini bisa berupa tuduhan yang tidak benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran mengenai pembelaan secara tepat. Klarifikasi harus segera disampaikan. Selain itu, perlu dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dampak krisis dapat dikurangi. Jenis krisis dalam agribisnis sangat beragam. Setiap jenis krisis memiliki penyebab dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, penanganannya juga harus disesuaikan. Tidak ada satu strategi yang bisa digunakan untuk semua krisis. Diperlukan analisis yang tepat sebelum mengambil tindakan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antar pihak. Dengan demikian, krisis dapat ditangani dengan lebih efektif. Pemahaman tentang jenis krisis menjadi langkah awal yang penting. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dampak krisis itu dapat diminimalkan.
Nah, berikutnya adalah eh, pembahasan tentang strategi penanganan krisis. Strategi penanganan krisis merupakan langkah penting yang harus dipersiapkan oleh setiap organisasi atau perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Krisis dapat terjadi kapan saja dan seringkali datang tanpa peringatan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Salah satu strategi utama adalah melakukan identifikasi awal terhadap potensi krisis yang mungkin terjadi. Dengan mengetahui kemungkinan tersebut, resiko sejak dini, organisasi dapat menyusun langkah antisipatif yang lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk membentuk tim khusus yang bertugas menangani krisis. Tim ini harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap situasi yang dihadapi. Kondisi antar anggota tim juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan krisis. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu memiliki prosedur tetap atau SOP yang jelas terkait penanganan krisis. Dengan adanya SOP, setiap tindakan yang diambil akan lebih terarah dan tidak menimbulkan kebingungan. Pada akhirnya, kesiapan awal menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai bentuk krisis. Selain kesiapan internal, komunikasi juga menjadi strategi penting dalam penanganan krisis. Komunikasi yang baik dapat membantu meredam kepanikan serta menjaga kepercayaan publik. Dalam situasi krisis, informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Kesalahan dalam penyampaian informasi dapat memperburuk kondisi yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus menunjukkan juru bicara yang kompeten dan terpercaya. Juru bicara ini bertugas menyampaikan informasi resmi kepada pihak internal maupun eksternal. Selain itu, komunikasi internal juga harus diperhatikan agar seluruh anggota organisasi memahami situasi yang sedang terjadi. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesimpang siur informasi di dalam organisasi. Penggunaan media komunikasi yang tepat juga sangat diperlukan agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Dalam era digital seperti saat ini, media sosial juga menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi. Namun, penggunaannya harus tetap dikontrol agar tidak menimbulkan dampak negatif. Berikutnya adalah strategi penanganan krisis juga harus mencakup langkah-langkah pemulihan setelah krisis terjadi. Tahap pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi organisasi yang seperti semula. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap penanganan krisis yang telah dilakukan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada. Dengan demikian, organisasi dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Selain itu, pemulihan citra juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Krisis seringkali berdampak pada reputasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun komunikasi kembali kepercayaan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan positif dan transparansi. Informasi tidak hanya disebarkan perusahaan meningkatkan kembali kepercayaan publik. Tahap pemulihan ini menjadi penentu keberlanjutan ekonomi setelah krisis.
Nah, dalam menghadapi krisis, fleksibilitas strategi juga sangat diperlukan. Setiap krisis memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak dapat ditangani dengan satu pendekatan yang sama. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi yang dihadapi. Kemampuan juga beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan krisis. Selain itu, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat juga sangat diperlukan. Keterlambatan dalam mengambil keputusan dapat memperburuk situasi yang ada, namun keputusan yang diambil tetap harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Penggunaan data dan informasi yang akurat dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, keterlibatan pimpinan juga sangat penting dalam situasi krisis. Pimpinan harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan dapat berjalan secara terorganisasi. Fleksibilitas dan ketegasan menjadi kombinasi penting dalam menghadapi krisis. Kemudian strategi penanganan krisis harus didukung oleh pembelajaran berkelanjutan. Setiap krisis yang terjadi seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi organisasi. Dengan belajar dari pengalaman, organisasi dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan secara rutin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, simulasi krisis juga hanya dapat dilakukan untuk menguji kesiapan organisasi. Dengan adanya simulasi, organisasi dapat mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang telah disusun. Tidak hanya itu, dokumentasi terhadap setiap kegiatan krisis juga sangat penting. Dokumentasi ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan strategi di masa mendatang. Organisasi yang mampu belajar dari pengalaman adalah lebih siap dalam menghadapi tantangan. Pada akhirnya, pembelajaran berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan organisasi terhadap krisis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu melawan hoax. Nah, melawan hoax menjadi salah satu tantangan utama di era digital saat ini, terutama dengan semakin mudahnya akses terhadap informasi melalui internet. Hoax atau informasi palsu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya. Banyak orang yang tanpa sadar ikut menyebarkan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kepanikan, kesalahpahaman, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi menjadi hal yang sangat penting. Setiap individu harus memiliki sikap kritis terhadap informasi yang tidak diterima.
Tidak semua informasi yang terlihat meyakinkan itu benar adanya. Penting untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, memahami ciri-ciri hoax juga dapat membantu dalam mengidentifikasi informasi yang tidak benar. Dengan demikian, upaya melawan hoax harus dimulai dari kesadaran dari masing-masing individu. Salah satu strategi utama dalam melawan hoax adalah dengan melakukan verifikasi informasi atau fact checking. Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya biasanya berasal dari lembaga resmi, media kredibel, atau ahli di bidangnya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform pengecekan fakta yang sudah banyak tersedia. Dengan melakukan verifikasi, kita dapat memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan hal ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang tidak dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, penting juga untuk tidak mudah terpancing oleh judul yang provokatif atau sensasional. Judul seperti ini sering digunakan untuk menarik perhatian pembaca tanpa memperhatikan kebenaran di isi informasi. Oleh karena itu, membaca keseluruhan isi berita menjadi salah satu yang sangat penting. Dengan kebiasaan ini, masyarakat akan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Peran literasi digital juga sangat penting dalam upaya melawan hoax. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak di dunia digital. Dengan demikian, literasi digital yang baik, seseorang akan lebih mampu membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Selain itu, literasi tidak juga membantu seseorang untuk tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain yang menyesatkan. Pendidikan literasi digital sebaiknya diberikan sejak dini agar masyarakat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Sekolah dan perguruan tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program. Media massa juga menjadi salah satu tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, upaya melawan hoax akan menjadi lebih efektif. Literasi digital yang kuat akan menjadi benteng utama dalam menghadapi arus informasi. Selain individu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting dalam melawan hoax. Pemerintah dapat membuat regulasi yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran hoax. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama
dengan platform digital untuk memantau dan menghapus konten yang mengandung hoax. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran informasi palsu di masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya hoax. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik online maupun offline. Selain itu, pemerintah, organisasi masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya dalam melawan hoax. Dengan demikian, penanganan hoax tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pada akhirnya, melawan hoax membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran informasi palsu. Salah satu langkah sederhana dapat dilakukan adalah dengan tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas kabarnya. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi orang lain agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Sikap saling mengingatkan dapat membantu mengurangi penyebaran hoax di lingkungan sekitar. Dengan adanya kesadaran kolektif, masyarakat akan lebih kebal terhadap informasi yang menyesatkan. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi hoax. Berbagai aplikasi dan platform telah dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengecekan fakta. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, proses verifikasi informasi menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, masyarakat yang cerdas dan kritis akan menjadi kunci utama dalam melawan hoax di era digital. Selanjutnya, pembahasan tentang evakuasi. Evakuasi merupakan salah satu langkah penting dalam penanganan situasi darurat atau krisis yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari ancaman bahaya. Dalam kondisi tertentu seperti bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan, evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Proses evakuasi tidak hanya sekedar. Selain perencanaan, pelaksanaan evakuasi juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam proses evakuasi, setiap pihak harus memahami perannya masing-masing agar tidak menjadi tumpang tindih tugas. Setelah evakuasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah memastikan keselamatan dan pemulihan kerja.
Nah, komunikasi publik merupakan proses penyampaian informasi dari individu, organisasi, atau pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam konteks krisis, komunikasi publik menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat. Informasi yang disampaikan itu harus jelas dan akurat dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kesalahan dalam komunikasi publik dapat menimbulkan kepanikan atau bahkan memperburuk situasi yang ada. Eh, oleh karena itu, komunikasi publik harus direncanakan dengan baik sebelum disampaikan. Selain itu, penting juga untuk memahami karakteristik audiens yang akan menerima informasi tersebut. Setiap kelompok masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dengan memahami audiens, pesan yang disampaikan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Komunikasi publik juga harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan. Pada akhirnya, komunikasi publik yang baik akan membantu menjaga stabilitas sosial di tengah situasi yang tidak menentu. Dalam pelaksanaannya, komunikasi publik memerlukan strategi yang matang agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menentukan pesan utama yang ingin disampaikan. Pesan ini harus singkat, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, pemilihan media komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian informasi. Media seperti televisi, radio, dan media sosial memiliki kelebihan masing-masing dalam menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan berbagai media secara bersamaan dapat meningkatkan jangkauan informasi. Tidak hanya itu, waktu penyampaian informasi juga harus diperhatikan agar pesan dapat diterima secara optimal. Dalam situasi tertentu, kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor yang sangat penting. Namun demikian, kecepatan tetap harus diimbangi dengan ketepatan informasi. Dengan strategi yang tepat, komunikasi publik dapat berjalan dengan lebih efektif. Peran juru bicara dalam komunikasi publik juga sangat penting, terutama dalam situasi krisis. Juru bicara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Oleh karena itu, juru bicara juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi. Selain itu, juru bicara juga harus mampu menjaga sikap tenang dan profesional dalam menyampaikan informasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Tidak hanya itu, juru bicara juga harus mampu menjawab pertanyaan dari media dengan jelas dan tepat. Kemampuan ini akan membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi. Selain itu juga juru bicara. Selain juru bicara, tim komunikasi juga memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi. Tim ini bertugas menyiapkan materi komunikasi serta memastikan konsistensi pesan. Dengan kerja sama yang baik, komunikasi publik dapat berjalan secara efektif dan terarah. Komunikasi publik yang efektif juga harus bersifat dua arah, bukan hanya satu arah. Artinya, selain menyampaikan informasi, organisasi juga harus mendengarkan respon dari masyarakat. Respon ini dapat berupa pertanyaan, kritik, maupun saran yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan mendengarkan respon tersebut, organisasi dapat mengetahui bahwa kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Hal ini penting untuk menyesuaikan pesan yang akan disampaikan selanjutnya. Selain itu, komunikasi juga dua arah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi suatu situasi. Masyarakat akan merasa lebih dihargai jika pendapat mereka didengar. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan masyarakat. Saluran ini dapat berupa media sosial, layanan pengaduan,
maupun forum diskusi. Dengan komunikasi yang terbuka, hubungan antara organisasi dan masyarakat akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya pembahasan tentang studi kasus. Nah, ada 2 studi kasus yang saya ambil untuk dibahas. Uh, Nah, studi kasus pertama yaitu hoax COVID-19 di Indonesia. Salah satu studi kasus nyata di Indonesia terkait hoax dan komunikasi publik terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pada periode awal pandemi, banyak sekali informasi palsu yang beredar di media sosial terkait virus tersebut. Hoax yang beredar sangat beragam, mulai dari isu kesehatan, obat palsu, hingga kabar tokoh penting yang terinfeksi. Bahkan sempat muncul hoax yang menyebutkan bahwa Presiden Indonesia terpapar COVID-19, yang kemudian langsung dibantah oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa betapa cepatnya penyebaran informasi yang tidak benar di tengah situasi krisis. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat ratusan hingga ribuan konten hoax yang beredar selama pandemi. Penyebaran hoax tersebut menimbulkan kepanikan di masyarakat dan memperburuk kondisi sosial. Dalam konteks komunikasi publik, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Pemerintah harus bergerak cepat dalam memberikan klarifikasi dan informasi yang benar. Tanpa komunikasi yang efektif, kepercayaan masyarakat itu dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang cepat, transparan, dan akurat dalam menghadapi maraknya hoax COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo menerapkan berbagai strategi penanganan. Salah satu langkah utama dalam melakukan pemantauan konten hoax melalui tim khusus yang bekerja secara aktif. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan platform digital seperti media sosial untuk menghapus konten yang mengandung hoax. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan klarifikasi informasi secara rutin kepada masyarakat. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang salah dan memberikan fakta yang benar. Selain itu, pendekatan komunikasi, pemerintah juga menggunakan pendekatan hukum terhadap pelaku penyebar hoax. Beberapa kasus bahwa diproses hingga pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum. Selain itu, pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan dengan strategi yang terintegrasi, penanganan hoax dapat dilakukan secara lebih efektif. Kasus ini menjadi contoh nyata bagi strategi komunikasi publik dan penanganan krisis diterapkan di Indonesia.
Untuk studi kasus yang kedua yaitu krisis komunikasi pemerintah saat COVID-19. Studi kasus kedua ini berkaitan dengan komunikasi krisis pemerintah di Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Pada awal pandemi, komunikasi publik pemerintah sempat dinilai kurang konsisten dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak. Kondisi tersebut memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi resmi. Dalam kajian komunikasi krisis, situasi ini termasuk dalam krisis informasi yang membutuhkan penanganan khusus. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kemudian menggunakan strategi komunikasi krisis untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan transparansi dan penyampaian informasi secara terbuka kepada publik. Selain itu, pemerintah juga mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi utama dengan masyarakat. Penggunaan media sosial memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan luas. Dengan adanya perbaikan strategi komunikasi, kepercayaan masyarakat mulai meningkatkan secara bertahap. Studi kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan krisis. Oleh karena itu, koordinasi, konsistensi pesan, dan transparansi menjadi kunci utama dalam komunikasi publik di masa krisis. Kesimpulan komunikasi publik, penanganan krisis, serta upaya melawan hoaks merupakan hal yang saling berkaitan dan sangat penting di era digital seperti saat ini. Informasi yang cepat menyebar harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi kebenarannya. Kemudian strategi penanganan yang tepat, mulai dari kesiapan, komunikasi yang efektif, hingga evaluasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai situasi. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Namun, dengan perbaikan strategi dan keterbukaan informasi, kondisi tersebut dapat diatasi secara bertahap. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Setiap individu juga memiliki peran penting untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Sebenarnya, dengan demikian diharapkan masyarakat menjadi lebih menambah wawasan kritis dan bijak dalam menghadapi arus informasi yang semakin mendukung.